Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, tadi saya membaca tulisan Tifa di salah satu platform media sosialnya ya. Dari situ saya geli sekali. Di situ dia menulis seolah-olah dia itu kangen dengan Rismon. Ingin Rismon kembali ke pelukan mereka. Nah, ini nampaknya sebuah sikap yang sangat kontras dengan sikap Tifa terhadap Rismon beberapa hari yang lalu. Di konten saya beberapa hari yang lalu, saya baru saja mengunggah video bagaimana seorang Tifa sangat murka atas membelotnya Rismon dari kubu RRT ke pihak Jokowi dengan pengajuan restoratif justice-nya. Di situ Tifa mengatakan bahwa Rismon itu penipu bagi mereka. Tak kalah garangnya, Roy Suryo pun di berbagai kesempatan menyebut Rismon sebagai seorang pengkhianat. Begitupun yang lain-lainnya dari gerombolan para penuduh ijazah palsu tersebut. Nah, ini aneh, tiba-tiba Tifa menunjukkan sikap yang lemah lembut dalam tulisannya. Dia mengingatkan masa-masa indah mereka bertiga saat mereka kesana kemari yang dikatakan sedang memperjuangkan sebuah kebenaran. Tiba-tiba dia sangat merindukan Rismon, bahkan menginginkan Rismon untuk kembali lagi bergabung ke mereka, atau Tifa masih membukakan pintu seandainya Rismon kembali. Tanpa berlama-lama akan saya coba bacakan apa yang ditulis Tifa di salah satu platform media sosialnya. Dear Rismon, ingatkah kamu tanggal 15 April 2025, ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Kita duduk bertiga, aku, kamu, dan Mas Roy Suryo. Pertama kali 3 pasang mata kita dan 3 pasang tangan kita menyaksikan dan memegang skripsi palsu milik Joko Widodo. Kurang ajar ya. Hari itu bukan sekedar hari pertemuan pertama. Hari itu adalah titik mula sebuah perjalanan yang tidak ringan. Bahkan mungkin terlalu berat untuk manusia biasa. Dan sejak hari itu kita bukan lagi sekedar rekan seperjuangan. Kita menjadi 3 sahabat. Aku dan Mas Roy menganggapmu bukan hanya partner dalam mencari kebenaran ye, tapi adik kami sendiri. Ada rasa ingin menjaga, ada rasa percaya yang tumbuh tanpa dibuat-buat. Ada keyakinan bahwa kita bertiga adalah satu barisan kecil yang tak akan terpisahkan. Aku masih ingat caramu berbicara waktu itu, penuh keyakinan, penuh api. Seolah kita semua adalah bagian dari barisan kecil yang ditakdirkan untuk menyalakan terang di tengah gelap yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kita tertawa, berdiskusi, kita merancang langkah-langkah. Dan di antara semua itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwa kita berada di sisi yang benar. Tapi Rismon, jalan yang kita pilih ternyata bukan jalan lurus, ia berkelok, ia gelap, ia penuh jebakan. Dan yang paling menyakitkan kadang bukan musuh di depan yang melukai, tapi perubahan arah dari mereka yang dulu berjalan di samping kita. Ada satu bagian dari perjalanan ini yang sampai hari ini mengganjal. Dan jujur saja, itu yang paling membuat hati ini terasa berat. Tentang ijazah Yamaguchi itu, tentang surat kematian yang dikabarkan lawan kita. Hal-hal yang aku tahu membuatmu berada dalam posisi yang tidak mudah. Mungkin kamu merasa terancam, mungkin kamu merasa sendiri, mungkin kamu takut. Tapi justru disitulah seharusnya kamu milih diam, berbalik arah. Mengapa kamu tidak bicara? Mengapa kamu milih diam, lalu berbalik arah? Padahal sejak awal kita berjalan bukan sebagai orang asing. Kita berjalan sebagai 3 sahabat. Aku dan Mas Roy sudah menganggapmu sebagai adik, yang seharusnya kita datang kapan saja, membawa beban seberat apapun tanpa takut dihakimi. Kalau memang di masa lalu ada yang pernah keliru, kalau pernah ada kebohongan, kalau pernah ada langkah yang salah,
itu bukan akhir dari segalanya, Rismon. Tidak ada manusia yang bersih tanpa celah, dan tidak ada masalah yang benar-benar buntu. Jika kita hadapi bersama dengan jujur, kita bisa cari jalan keluar, kita bisa berdiri bersama, kita bisa memperbaikinya. Apapun itu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu memilih jalan sendiri, kamu menjauh, dan pada titik tertentu kamu berdiri di sisi yang berseberangan. Bahkan kamu sekarang memusuhi kami, dan disinilah pertanyaan itu tak bisa lagi aku tahan. Mengapa kamu berkhianat? Bukan hanya kepada kami, bukan hanya kepada persahabatan yang kita bangun dengan tulus, tapi juga kepada begitu banyak orang yang menggantungkan harapan pada perjuangan ini. Pada rakyat yang mana ya? Pada kebenaran versi siapa? Yang seharusnya kita jaga bersama. Apakah semua ini sepadan, Rismon? Apakah rasa takut itu lebih besar daripada nilai kebenaran yang dulu kamu perjuangkan dengan penuh keyakinan? Aku tidak menulis ini dengan amarah. Aku menulis ini dengan luka. Karena kehilangan seorang lawan itu biasa, tapi kehilangan seorang adik dalam perjuangan itu jauh lebih dalam rasanya. Wah, adik nih ya. Namun satu hal yang harus kamu tahu, kebenaran tidak pernah berubah, meski manusia bisa. Dan pintu untuk kembali pada kebenaran tidak tertutup. Nah, ini mengharap Rismon kembali. Seberat apapun langkah yang sudah kamu ambil, selama masih ada keberanian untuk jujur, selalu ada jalan pulang. Tifa berharap Rismon kembali. Jika suatu hari nanti kamu kembali melihat ke belakang, ingatlah satu hal, kita pernah menjadi 3 sahabat. Kita pernah berdiri di titik yang sama, dengan hati yang bersih dan niat yang tulus tak akan bisa dihapus oleh apapun. Nah, ini nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya, di akhir video nanti akan saya sertakan. Ini sangat kontradiksi sekali ya antara apa yang ditulis Tifa di platform media terbarunya dengan apa yang dia omongkan di video-video yang lalu, di mana dia saat itu benar-benar menyerang, bahkan ingin menghabisi Rismon dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan Rismon itu sebagai penipu. Tanpa berlama-lama, untuk mengingat kita kembali pada pernyataan Tifa, akan saya putarkan videonya. Saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya. Saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela, namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau lainnya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak. Itu cuplikan video Tifa sebelum dia menulis di platform media sosial yang saya bacakan tadi. Sangat kontras sekali bukan? Di video dia seolah-olah ingin menghabisi reputasi Rismon tanpa sisa dengan mengatakan bahwa Rismon itu seorang penipu. Tapi kemudian di platform media sosial yang saya bacakan tadi, yang masih hangat, yang masih baru, Tifa seperti menghibah pada Rismon agar kembali ke pelukan mereka, yaitu trio RRT. Adakah ini? Gejala apakah ini? Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya putarkan video penyebab perubahan sikap
Tifa dari menyerang Rismon sebagai seorang penipu, kemudian menghimbau, dan seolah-olah mengingatkan kembali masa-masa indah mereka bertiga agar Rismon kembali ke pelukan mereka lagi. Ini kurang lebih sebagai penyebabnya. Tentang buku ini, seharusnya buku ini walaupun secara lisan ya kita sepakati, saya dengan Bu Tifa terutama belum cetak, itu kita sepakati ada dilakukan tim manajemen yang terbuka, tetapi kenyataannya hanya orang-orang di internal inner circle dari Bu Tifa, yang bahkan bendaharanya bernama Astuti pun saya tidak kenal sampai detik ini ya, yang memegang rekening ya penjualan buku JWP. Bahkan orang-orang juga banyak mengatakan lewat rekening Bu Tifa sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu ya ada tim yang terbuka menangani itu, bukan tim inner circle-nya Bu Tifa. Jadi ketidaktransparan sampai saat ini. Nah, berikutnya juga kita sepakati bahwa itu dicetak di penerbit yang third party ya, pihak ketiga yang profesional, tetapi lagi-lagi janji diingkari ya, penegak kebenaran beginilah mentalitas dari seorang penegak kebenaran katanya, yang mereka yang memuja-mujanya. Ya harusnya kan pihak-pihak ketiga, penerbit pihak ketiga dan profesional. Berikutnya ya, apa yang diingkari adalah ISBN ya. Harusnya ada ISBN sehingga terdaftar di perpustakaan pusat, tetapi lagi-lagi itu diingkari, tidak ada nomor ISBN sama sekali, dan di situ saya sangat-sangat kecewa ya. Selanjutnya masalah keuntungan ya. Wah, ini keuntungan ada dua versi ya, versi premium dan versi ekonomi atau biasa. Buku Jokowi Smart Paper yang didapat, yang sampai saat ini saya tidak tahu jumlah tercetak, jumlah terjual, itu haknya dia ya. Tidak ada, bukan haknya dia, itu menjadi seolah-olah itu hak dia. Saya tidak perlu tahu ya, padahal tulisan saya 486 halaman, hampir 68 atau 70% dari isi buku itu ya. Saya sebagai penulis saya tidak tahu ya, terjual, tercetak ya. Bayangkan kalau 10.000 eksemplar ya, keuntungannya dapatkan adalah 3 miliar, dan itu tertutup. Saya tidak tahu sampai detik ini, saya tidak tahu keuangannya sama sekali ya. Itu adalah pelanggaran kesepakatan kami ya. Saya lah yang di situ yang paling lugu, saya kira penegak kebenaran, pejuang kebenaran, nyindir Tifa terus ternyata dikasih kepercayaan sedikit saja, tidak bisa memegang amanah atau kepercayaan itu ya. Itu versi premium. Ada versi ekonomi. Kalau 20.000 ada 750. Nah, bayangkan kalau versi cetak, kalau terjual versi ekonomi dan versi premium ya, 10.000 eksemplar masing-masing, maka keuntungan yang didapat oleh Bu Tifa adalah untuk versi ekonomi itu 750 juta, ditambah versi premium 3 miliar, ada 3,7 juta. Angka itu kita hanya bisa menebak-nebak, karena sampai detik ini dia merasa hak mutlak. Dia merasa pemilik dari tulisan saya. Karena itu mudah-mudahan minggu depan saya akan mendapatkan SP3, dan saya dan berikut dengan kuasa hukum saya, Bang Jamah Dagirsan, akan mensomasi Anda untuk kita audit rekening-rekening penjualan buku JWP ya. Itulah mentalitas Anda yang katanya Anda adalah pejuang kebenaran, penegak keadilan. Cuma uang buku JWP saja Anda kuasai secara absolut. Bayangkan, miliaran sudah untung Anda.
Itulah mentalitas Anda saya telanjangi. Ya. Samping itu kami akan membuat somasi juga untuk Anda hentikan segera. Ya. Keluarkan tulisan saya 486 halaman itu dari buku JWP. Ya. Anda harus mengeluarkan itu. Kami akan somasi, ya. Silahkan lanjutkan penjualan buku JWP. Hanya tulisan kalian berdua. Pak Rosuryo 49 halaman, dan Anda 49 160. Rosuryo. Jadi sudah jelas bukan penyebab perubahan tiba-tiba dari sikap Tifa yang asal mulanya menyerang Rismond, kemudian hari ini dia berubah sikap seolah-olah dia menghimbau, meminta, mengemis Rismond agar kembali kepada mereka sambil bernostalgia mengingatkan masa-masa indah mereka bertiga. Saya dukung Rismond ini. Rismond akan mengajukan somasi hal transparansi masalah keuangan buku Jokowi's White Paper. Seperti yang diomongkan Rismond tadi, ternyata tidak ada transparansi. Rismond dari awal meminta adanya manajemen terbuka, tapi oleh Tifa, seperti yang diomongkan Rismond tadi, Tifa menggunakan manajemen tertutup berasal dari inner circle-nya Tifa sendiri. Ada bendara yang namanya Astuti, Rismond tidak mengenal. Bahkan Rismond tadi mengatakan bahwa uang itu juga masuk ke rekening pribadi Tifa. Dan hingga saat ini Rismond mengaku tidak mengetahui berapa dana yang masuk dari penjualan buku Jokowi's White Paper. Hanya dari hitung-hitungan kasar Rismond, nilainya mencapai miliaran rupiah. Rismond merasa dikibuli dan Tifa sangat dominan sekali hal uang penjualan buku Jokowi's White Paper. Kemudian Rismond tadi mengatakan bahwa minggu depan dia dan pengacaranya akan mensomasi Tifa dan ingin ada audit rekening milik Tifa dan juga inner circle-nya terkait dengan hasil penjualan buku Jokowi's White Paper. Ini sangat kita dukung sekali. Lanjutkan Mon, jangan ragu-ragu. Nah, ini perubahan sikap Tifa yang asalnya maki-maki Rismond, mengatakan Rismond sebagai penipu. Kemudian dia menghibah-hibah agar Rismond kembali, sudah terjawab. Ternyata itu didasari bahwa Tifa saat ini merasa tertekan karena Rismond sudah mengancam akan melakukan somasi terkait dengan uang yang nilainya sangat besar, yaitu miliaran rupiah seperti yang diomongkan Rismond tadi. Jadi ini nampaknya Tifa sedang memainkan peran ya, dimana dia awalnya dalam posisi dominan, dia bisa menekan Rismond, kemudian Rismond dalam sikap defensif mengambil peluang adanya dia memegang kartu truf, yaitu masalah penjualan buku Jokowi's White Paper. Rismond berhasil membalik keadaan, menyerang ganti Tifa. Kemudian Tifa mengajukan sebuah kompromi tertutup. Dari awalnya dia menggelorakan sebuah konflik terbuka. Nah, ini nampaknya hanya strategi licik Tifa saja untuk mengakali Rismond berikutnya. Jadi Rismond harus paham ini. Jangan sampai dia kemudian tergelitik ingin kembali hanya gara-gara tulisan yang berbau puitis tadi agar Rismond kembali ke mereka. Rismond hendaknya tidak tergoda. Karena tujuannya memang Rismond ingin membongkar kebusukan mereka. Juga secara internal mereka bertiga, Rismond ingin mendapatkan hak dari penjualan buku Jokowi's White Paper yang nilainya dari taksiran Rismond itu sampai miliaran rupiah. Jadi kita sangat mendukung sekali langkah yang akan ditempuh Rismond untuk mengajukan somasi agar rekening Tifa dan inner cycle-nya diaudit. Nah, ini nampaknya semakin ramai di antara mereka bertiga ini, sudah sengit pertikaiannya. Kita orang luar hanya bisa menyaksikan dan tepuk tangan saja. Jadi ini nanti juga akan membuat dampak pada mereka untuk tidak semakin siap menghadapi persidangan pidana atas kasus
fitnah, pencemaran nama baik yang mereka lakukan atas tuduhan ijazah palsu yang ditepangkan kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berharap Rismon tetap istiqomah untuk melakukan somasi dan menuntut audit rekening dari Tifa agar semuanya bisa semakin terkuak kebusukan-kebusukan mereka. Dalam hal ini saya mendukung Rismon. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.